Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar hukum mahasiswa kampus perkuliahan. Nah teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian mengenai gimana caranya kita mengecek sertifikat kita atau status dokumen kita yang ada di BPN tanpa harus kita pergi ke BPN itu sendiri. Nah sekarang sudah ada aplikasinya nih yang bisa kalian unduh, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti kita intip apa aja yang ada, menu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah tentu saja aplikasi ini berguna buat masyarakat gitu ya, juga pegawai-pegawai atau staf notaris nih yang sering melakukan pengurusan berkas atau dokumen jual beli segala macamnya. Nah mereka kalau mau memantau proses yang ada di BPN itu sampai di mana prosesnya terhadap sertifikat kliennya, nah biasanya pakai aplikasi ini. Daripada berlama-lama nih, mending kita bahas aja yuk apa aja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Mari kita bahas. Oke, buat kalian yang belum ada aplikasi di handphonenya, maka unduh dulu ya aplikasinya di Play Store, yaitu Sentuh Tanahku. Setelah kalian install, maka untuk dapat mengakses aplikasi ini kita harus mendaftar terlebih dahulu. Sama aja teman-teman, kayak aplikasi-aplikasi apapun pasti harus ada daftar ya kan, sebelum kalian bisa login seterusnya. Selanjutnya jangan lupa ya teman-teman untuk verifikasi akun ketika kalian sudah selesai proses daftarnya. Nah, verifikasi akun ini di sini kalian diminta untuk mengunggah elektronik KTP kalian di aplikasi tersebut. Dan setelah itu terverifikasi. Kemudian ini adalah tampilan dari menu yang tertera di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Ada menu pencarian, lokasi bidang, plot bidang, info layanan, pengumuman, dan sertifikat hilang. Sekedar informasi tambahan aja nih teman-teman, ini kebetulan aku menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku milik adik ya. Adikku kebetulan bekerja di kantor notaris dan karena dia udah login gitu ya, jadi karena aku males untuk ngebuka lewat HP-ku, aku minta dia aja gitu dari akunnya dia. Nah makanya udah ada berkas saya dan segala macam, itu berkasnya dia. Jadi sangat berguna sekali, selain masyarakat bisa mengakses, juga menurut pendapat adikku, staf notaris saat ini juga memakai aplikasi tersebut. Enggak sering sih, sesekali kalau mereka mau pengecekan sertifikat, terus status sertifikat. Nah adik aku daripada capek-capek ke BPN, katanya dia pakai aja tuh aplikasi itu. Efektif ya. Sekarang kita coba intip yuk menu yang pertama, yaitu menu pencarian. Nah ini berguna untuk mencari berkas teman-teman. Misalnya teman-teman udah proses balik nama nih, berkasnya sudah masuk di BPN. Nah untuk mengetahui prosesnya di BPN itu sudah sampai di mana, nah kita kliknya di menu pencarian berkas ini. Seperti yang teman-teman lihat di layar, pada menu pencarian berkas, kalian diminta untuk memasukkan nama kantor pertanahannya. Jadi kantor pertanahan kabupaten apa, kantor pertanahan kota apa. Nah itu kalian nanti tinggal masukkan. Lalu kemudian untuk nomor berkas, pilih tahun, itu tahun ketika kalian mengurus dokumennya, dan PIN berkas. Untuk nomor berkas dan PIN berkas itu kalian lihatnya, kalau kemarin adik aku nunjukin itu semacam kayak kertas buktinya lah, bukti kalau kita misal udah nyerahkan dokumen ke BPN, atau misal kita sudah bayar penerimaan negara bukan pajaknya, PNBP-nya. Nah ada dikasih kertas nanti dari BPN. Nah di kertas itu ada kode PIN berkas kita, ada juga nomor berkas kita, jadi kita bisa mengakses perkembangan
dokumen kita di BPN itu sampai di mana lewat kertas yang diberikan oleh BPN tersebut. Pakai aplikasi ini bisa juga, nanti kelacak. Aku udah ngeliat sendiri, tapi mohon maaf nggak bisa ditampilin ya teman-teman, karena adikku kemarin nggak mau ngasih kertas yang dimaksud itu seperti apa. Katanya itu ada banyak data kan di situ, data terkait klien dan tanah gitu, jadi dia nggak bisa ngasih, dan aku nyari-nyari juga di internet nggak dapet gitu ya, mohon maaf ya untuk karena nggak bisa nampilin bukti kertas yang dimaksud itu seperti apa. Kita beralih ke menu lainnya yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, menu selanjutnya ini itu terkait dengan lokasi bidang tanah. Jika kalian ingin mengetahui posisi persis bidang tanah yang kalian miliki, itu cukup masukkan lagi, ketik atau klik gitu ya, kantor pertanahannya itu kantor pertanahan di kabupaten atau kota mana, lalu kemudian desa atau kelurahannya, jenis haknya. Nah, jenis haknya itu maksudnya adalah apakah itu statusnya hak milik, hak guna bangunan, hak pakai gitu ya. Dan kalian juga diminta untuk memasukkan nomor sertifikat. Nah, untuk melihat lokasi bidang tanah ini, data tersebut bisa kalian lihat di sertifikat. Jadi nomor sertifikat cek aja di sertifikatnya, hak milik nomor berapa. Jenis haknya ya tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini biasanya notaris atau staf notaris maksudnya sering sering memakai menu yang ini untuk mengecek posisi bidang tanah si kliennya itu di mana. Oke, pada sub menu selanjutnya itu ada plot bidang tanah. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan kantor, desa atau kelurahannya, jenis haknya apa, hak milik kah, guna bangunan, guna usaha, atau hak pakai, dan juga nomor hak sertifikat ya. Itu dilihat aja di sertifikat ada. Lalu kemudian data plotting dan foto sertifikat. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu plot bidang tanah itu atau plotting itu maksudnya apa dan tujuannya apa. Jadi plot bidang tanah itu untuk memverifikasi kebenaran data lahan tersebut, apakah benar berdasarkan di titik lokasi. Jadi ini nanti menggunakan GPS, jadi dilihat titik koordinatnya benar nggak di lokasi tersebut itu ada lahan kepemilikan berdasarkan nama yang tertera di dalam sertifikat. Nah, jika benar nanti kan diverifikasi oleh BPN-nya teman-teman. Gunanya plotting ini adalah untuk mencegah terjadinya mungkin lahan yang belum terpetakan, atau juga mencegah adanya sertifikat ganda seperti itu. Jadi itu gunanya plot bidang tanah. Biasanya di kantor notaris sebelum kita mengajukan berkas gitu ya ke BPN, kita harus ngeplot dulu, ngeploting bidang tanahnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya pada menu info layanan. Nah, ini berguna banget nih buat kalian masyarakat umum yang pengen tahu prosedur, persyaratan berkasnya apa aja. Kalian bisa klik di info layanan. Nanti keluar tuh banyak banget kan pilihannya. Mau informasi terkait jual beli, pewarisan, tukar menukar, lelang, hibah, pembagian hak bersama, pemasukan dalam perusahaan, semuanya ada di situ penjelasannya, kalian bisa baca, jadi kalian tahu gitu teman-teman. Aku kasih contoh nih, misalnya aku klik tadi kan jual beli. Nah, ini peralihan hak jual beli. Di sini ditampilkan apa aja sih persyaratannya yang harus dikumpulkan. Oke, lalu ada penyelesaian. Penyelesaiannya di sini 5 hari kerja katanya, tapi nggak sesuai ya kadang di lapangannya teman-teman. Ini masih lanjutan ya dari peralihan hak jual beli tadi yang info layanan. Nah, ada keterangan di situ juga nanti kalian diinformasikan, kalian harus menyertakan misalnya keterangan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanah itu memang dikuasai secara fisik oleh kalian gitu.
Selain itu juga tertera itu tarif, ada rumusnya dan juga ada simulasi biayanya. Kalian tinggal masukkan nilai tanahnya berapa dan juga luas tanahnya. Nah, untuk tarif ini teman-teman, kalau saya nggak salah, tapi kalau salah ya mohon maaf, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Tarif ini bukan merupakan biaya untuk balik nama sertifikatnya, tapi ini tarif kayak penerimaan negara bukan pajak. Ada PNBP istilahnya begitu, yang memang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi dari aku untuk kalian mengenai aplikasi Sentuh Tanahku ini. Semoga kalian bisa jadi tahu lah sekarang gitu ya, kalau mau ngecek berkas atau dokumen kalian, kalau nggak mau atau nggak sempat untuk ke BPN, kalian bisa cek aja dari HP melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Semoga ini bermanfaat. Terlebih terkurang aku mohon maaf banget, dan kalau ada informasi yang lebih kalian ketahui tentang penggunaan aplikasi ini, boleh tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.